Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maite Eka Putri dengan NIM 22111020, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Asia. Akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbicara. 1. Mengapa keterampilan berbicara bersifat produktif? Disebut produktif karena keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna. Sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun non-verbal. 2. Berbicara sebagai seni dan ilmu. Berbicara sebagai seni dan ilmu, wilayah berbicara biasanya menjadi dua bidang umum, yaitu 1. Berbicara serapan atau berbicara fungsional, this speak art. 2. Pengetahuan dasar berbicara, this speak science atau monograph. Kalau kita memandang berbicara sebagai seni, maka penerapan terletak pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, dan butir-butir yang mendapat perhatian antara lain: pertama, berbicara di muka umum; kedua, semantik, pemahaman makna kata; 3. Diskusi kelompok; 4. Argumentasi; 5. Debat; 6. Prosedur parlementer; 7. Penafsiran lisan; 8. Seni drama; 9. Berbicara melalui udara. Dan kalau kita memandang berbicara sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditelaah adalah: pertama, mekanisme bicara dan mendengar; 2. Latihan dasar bagi ajaran dan suara; 3. Bunyi-bunyi bahasa; 4. Bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran; 5. Vowel diftong; 6. Diftong; 7. Konsonan; 8. Patologi ujaran. Konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan berbicara dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu 1. Hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar ujaran; 2. Hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik; 3. Hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan berbicara. Selain itu, berbicara dibagi menjadi 2. Yang tadi sudah sebutkan, itu the speak art, berbicara sebagai terapan atau fungsional; kedua, the speak science atau pengetahuan dasar berbicara. Berbicara sebagai seni merupakan kemampuan mengaplikasikan atau menerapkan atau menggunakan unsur-unsur bahasa dan non-bahasa dalam kegiatan berbahasa. Berbicara sebagai ilmu merupakan penguasaan dan pemahaman ilmu atau teori berbahasa atau berbicara. Untuk menunjang keterampilan berbahasa, diperlukan pendidikan berbicara atau speech education. 3. Bagaimana menjadi pembicara yang baik saat presentasi? Menjadi pembicara yang baik saat seorang pembicara memang tidaklah mudah, membutuhkan latihan bertahun-tahun, jam terbang yang berkali-kali untuk dapat menjadi seorang pembicara. Namun, tidak semua orang yang menjadi pembicara dapat dikatakan pembicara yang baik. Siapapun bisa menjadi pembicara. Orang yang pandai bicara pun dapat dikatakan menjadi pembicara, ataupun seseorang banyak bicara pun dapat dikatakan menjadi pembicara. Namun, tidak semua orang dapat berbicara dengan baik dan dengan maksud yang jelas. Terkadang, kita melihat seseorang yang pandai berbicara, belum tentu kita dapat menyebutkannya sebagai pembicara yang baik. Setiap orang yang pandai berbicara belum tentu dapat berbicara di hadapan orang banyak.
dengan baik. Apakah kalian tahu bahwa pembicara seperti apa yang dikatakan menjadi pembicara yang baik? Jika Anda adalah seorang yang pandai bicara, namun Anda belum yakin dengan kemampuan berbicara Anda, maka Anda harus melakukan tips di bawah ini. Cara menjadi pembicara yang baik, yang pertama, berikan senyuman. Yang harus Anda lakukan sebelum Anda memulai presentasi adalah memberikan senyuman kepada semua audiens yang hadir. Dengan memberikan senyuman kepada audiens dapat memberikan energi positif baik bagi audiens maupun untuk diri sendiri. Selain itu, dengan memberikan senyuman akan jauh lebih membuat diri sendiri menjadi jauh lebih tenang dan minimalkan rasa gugup sebelum memulai presentasi. Kedua, berikan maksud yang jelas dalam presentasi. Dengan memberikan maksud yang jelas, dapat membuat audiens paham apa yang Anda jelaskan. Apakah Anda berpresentasi untuk memberikan motivasi, informasi, atau menghibur? Dengan maksud tersebut, agar para audiens tidak merasa keliru saat Anda menyampaikan pesan yang dimaksud. Ketiga, kenali audiens. Sebelum Anda memulai untuk presentasi, alangkah baiknya bertanya terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara siapa sajakah yang akan datang dalam acara seminar Anda. Jika yang datang adalah anak-anak muda, maka jangan menggunakan bahasa yang terlalu formal, karena akan membuat audiens merasa cepat bosan. Selain itu, jika audiens adalah orang tua, alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa yang lebih santun dan tidak menggunakan singkatan atau kata-kata yang menyulitkan untuk dipahami. Dengan mengenal audiens Anda sendiri, maka Anda dapat dengan mudah menempatkan diri sesuai dengan siapa Anda berbicara. 4. Kuasai materi. Menguasai materi adalah hal yang wajib Anda lakukan, karena jika Anda tidak bisa menguasai materi, maka audiens merasa tidak yakin dengan apa yang Anda ucapkan. Memberikan materi dengan jelas dan terstruktur akan jauh lebih baik membuat audiens merasa terpukau dengan penampilan Anda dalam menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi, baiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, tidak terbelit-belit. 5. Kendalikan rasa gugup. Mengendalikan rasa gugup tidaklah mudah, maka dari itu butuh latihan berkali-kali sebelum Anda tampil. Dengan latihan, maka Anda akan tahu di mana kekurangan Anda dalam menjalankan presentasi. Setelah Anda mengetahuinya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meminimalkan kekurangan tersebut, karena pada kenyataannya, audiens tidak perlu tahu bahwa Anda sedang gugup. Saat Anda berada di atas panggung, Anda harus menampilkan sisi terbaik dalam diri Anda. 6. Jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri saat presentasi dapat membuat Anda berbeda dari pembicara lainnya. Jika Anda mempunyai hal yang unik dapat Anda tampilkan, karena dengan begitu audiens dapat dengan mudah mengenal Anda sebagai pembicara yang berbeda dari pembicara yang lain. Pembicara yang baik untuk setiap orang tertentu berbeda, namun hal di atas adalah secara garis besar apa saja yang sebaiknya Anda gunakan dan apa saja yang sebaiknya Anda hindari. Dari uraian di atas dapat Anda aplikasikan saat Anda akan memulai untuk presentasi.
Menjadi pembicara yang baik tentu membutuhkan proses tidak dengan cara instan. Namun, jika Anda bersungguh-sungguh, maka suatu saat Anda akan menjadi pembicara yang baik. Baik, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Atau kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.